كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua Ibu ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sudah puji Allah. Selanjutnya ya, atas nikmat iman, nikmat sehat walafiat dan semua yang ada pada kita yang telah Allah berikan, anugerahkan kepada kita, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum pengajian ini kita mulai ya, kita bacakan suratul Fatihah, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan penuh keikhlasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Allah, dosa kesalahan ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mereka telah mengasihi kami di kota kecil kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, begitu juga ampuni dosa kesalahan orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Pasangan hidup kami, suami istri kami, begitu juga dengan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, ampuni juga dosa kesalahan orang-orang yang telah mengajar mendidik kami ya Allah, kiai-kiai kami, guru-guru kami ya Allah. Mudah-mudahan apa yang mereka ajarkan kepada kami ya Allah menjadi amal yang terus mengalir walaupun mereka telah tiada ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkan badan kami, sehat mental fisik kami. Jika ada di antara kami yang sakit, mudah-mudahan Kau sembuhkan ya Allah. Jika ada yang berhalangan, mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, pahamkan kami Al-Quran, mudahkan urusan kami dan mudahkan rezeki kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita meneruskan ayat 80 surah Al-Baqarah. Baca ayat 80 sampai 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
akan kamu menerima lanjutan dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Wa qalu, wa itu ya diartikan dan atau sebagai ibtida, pembuka. Qalu, berkata mereka. Siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Kemarin kita sedang berbicara ayat tentang siapa? Kita orang Yahudi. Kemarin kita bercerita tentang orang Yahudi. Dari sekian banyak, nah sekarang mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang yang tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Mereka mengklaim aku. Nah, gitu ya. Qalu, berkata mereka orang-orang Yahudi, lan, sekali-sekali tidak atau tidak akan pernah tamassana, kami disentuh annaru oleh neraka. Mereka mengatakan itu. Falai yukhlif illa ayyaman ma'dudah, illa kecuali ayyaman beberapa hari ma'dudatan yang tertentu, artinya yang berbilang, artinya yang masih bisa dihitung. Nah, gitu. Jadi di sini ya kita tambahin lagi. Qul, katakanlah. Nabi Muhammad disuruh mengatakan, atau orang-orang yang beriman. Atakhaztum, apakah kamu orang Yahudi ya telah membuat atau telah mendapatkan indallahi, di sisi Allah, ahdan, perjanjian. Falan yukhlifallahu, falan, maka sekali-sekali yukhlifallah, Allah tidak akan mengingkari ahdahu, janjinya Allah. Janjinya Allah. Am, atau takuluna, kalian mengatakan alallah, atas Allah, ma, apa-apa, la, yang tidak, ta'malun, kalian ketahui. Oke. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita ya, tentu Nabi kita Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah bertemu dengan komunitas orang Yahudi paling banyak, kemudian Nasrani, ya kan? Nah, makanya ada cerita tentang orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi merasa bahwa mereka derajatnya tinggi dan sebagainya, bahwa mereka itu begini. Maka datang Al-Quran ini adalah datang untuk mengkritik tentang orang-orang Yahudi di masa itu. Salah satunya Al-Quran mengkritik tentang pendapat mereka, klaim mereka, bahwa mereka sekali-sekali tidak pernah disentuh oleh neraka. Bahasanya masa itu nyentuh. Sentuh aja enggak, apalagi masuk. Gitu. Ya kan? Jadi mereka enggak bilang mereka itu tidak bakalan masuk. Enggak. Tapi mereka aja tidak akan disentuh. Artinya bisa jadi masuk neraka, cuman enggak disentuh api. Gitu. Atau dia tidak akan pernah menyentuh neraka sedikit pun. Gitu. Nah, baru ada pengecualian illa, kecuali ayyaman ma'dudah, hanya beberapa hari yang berbilang. Jadi orang mereka mengklaim, karena kan mereka mengklaim, Abu Abid mengkritik begini. Ayah orang Islam katanya masuk surga, enggak. Gitu. Kemudian orang Islam tidak disentuh api neraka, tidak akan masuk neraka. Dia bilang enggak. Orang kafir nanti yang bukan agama Islam akan masuk neraka. Mereka bilang tidak.
Orang Yahudi tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ini klaim pertama mereka tuh. Ya, tidak akan pernah masuk neraka. Ila ayyam ma'dudat, kecuali hari yang berbilang. Hari yang berbilang itu bagaimana? Ya, Ibnu Katsir membawa berita dari Ibnu Abbas, annal yahuda kanu yaquluna hadhihi dunya sab'atu alafi sanatin. Jadi orang Yahudi mengatakan dunia ini 700 tahun usianya. 700.000 tahun menurut mereka waktu itu. Wa innama nu'adzibu bikulli alfi sanatin yauman. Jadi mereka akan diajab setiap 100 ya 1000 tahun ya itu cuma 1 hari gitu. Jadi karena ada 7.000 ya. Jadi mereka hanya masuk 7 hari masuk neraka. Makanya mereka bilang kalau 7 hari ya nggak kesentuh lah. Nggak sampai gosong. Itulah klaim mereka. Ya. Ada juga kabar yang mengatakan jadi hari berbilang itu hanya 7 hari menurut pendapat mereka. Tapi sebagian juga mereka mengatakan bahwa mereka itu tidak akan disiksa di neraka atau tidak akan masuk neraka kecuali 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena selama 40 hari itulah Nabi Musa meninggalkan mereka ke Gunung Sinai untuk mendapatkan wahyu yaitu Taurat. Pada saat ditinggalkan Nabi Musa 40 hari apa yang mereka kerjakan? Kemarin? Menyembah sapi. Anak sapi ijlun, anak sapi. Nah, jadi kata mereka, kami tidak akan disentuh atau tidak akan masuk neraka ya paling 7 hari. Karena dunia ini terdiri dari 7.000 tahun. Dan tiap 1.000 setiap 1.000 tahun mereka cuma 1 hari. Ada yang mengatakan, iya paling lama juga 40 hari selama waktu kami yaitu menyembah anak sapi. Klaim mereka. Makanya mereka luar biasa ya. Satu, mereka dikatakan ini fadhaltukum alal alamin. Mereka itu diangkat oleh Allah sebagai orang yang di zamannya adalah paling mulia. Tapi di zamannya ya, sebelum datangnya Islam waktu itu. Kita ayatnya udah kan kuntum khairu ummatin, kita adalah sebaik-baiknya umat. Tapi mereka kan enggak. Mereka hanya tahu mereka aja. Kemudian sekarang mereka tidak masuk neraka. Klaim mereka. Kenapa sih mereka mengklaim bahwa mereka tidak masuk neraka? Karena mereka mengatakan kami anaknya Allah. Gitu hebatnya mereka tuh. Kalau tidak, ya kami kan kekasih-kekasihnya Allah. Kenapa? Karena kalau Allah itu orang tua, kalau anaknya bandel, ya paling dijewer sedikit aja. Ya itu 7 hari tadi atau 40 hari. Selebihnya di surga. Gitu pendapat mereka. Atau kekasih mereka. Kekasih kan gak akan membenci. Membencinya paling sebentar. Gitu. Jadi klaim mereka. Ya. Nah, Ibu bisa lihat di surat Al-Maidah. Jadi saya lihat di surat Al-Maidah ayat 18. Jadi kita lihat ini karena mereka yang mengatakan sendiri. Nah, itu kemudian disampaikan oleh Al-Qur'an yang menyampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena Surat 5 dosa-dosa? ayat 18. Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Iya. Jadi di Madinah itu orang Yahudi klaim, ya, orang Nasrani mengklaim, masing-masing mengklaim, ngaku-ngaku. Orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu wan nasara, begitu juga orang Nasara, ya. Nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah. Maka kadang-kadang mereka kan dikatakan apa? Ya, Tuhan mereka mengatakan Tuhan mereka Bapa. Karena mereka adalah anak Tuhan. Ya kan? Maka mereka berdoa bagaimana coba? Wahai Bapa yang ada di surga. Karena mereka merasa anak. Jadi nggak mungkin Bapak itu sejahat-jahatnya Bapak. Gitu bagi mereka. Nggak akan menganiaya anak. Ya paling kalau nakal jewer sedikit doang gitu. Itu makanya. Nah, jadi ketemu ya. Ketemu kan? Kenapa orang-orang Nasrani kalau doa itu, nah, Bapak, wahai Bapak yang ada di surga. Karena mereka mengklaim, ngaku anaknya tuh Tuhan. Nah, ya. Isa itu anaknya Tuhan bagi mereka kan? Bagi mereka. Ya Yesus bagi mereka anak Tuhan. Anak Tuhan yang dikorbankan. Nah, itu pendapat mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani ngaku nahnu abna'ullah atau wa ahibba'u. Kekasih-kekasih Allah. Nah, kalau kita apa? Maka Allah tandaskan, kul, katakan Muhammad. Itu nggak benar. Jadi kita harus tandas, itu nggak benar. Kita ini bukan anak-anak Allah. Kita ini bukan kekasih-kekasih Allah. Yang benar adalah bahwa kita adalah hambanya. Karena kita diciptakan. Maka kul, katakan wahai Muhammad, falima yu'azibukum bizunubikum. Ya kan? Katakan mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu. Kalau misalnya Allah itu bapakmu dan kamu anak Allah, kenapa kamu disiksa dengan dosamu? Bal antum basarun, yang benar bahwa kamu adalah manusia biasa. Mimman khalaq, diantara yang diciptakan Allah. Kamu orang Yahudi, kamu adalah makhluk yang diciptakan Allah. Kamu orang Nasrani, kamu makhluk yang diciptakan Allah. Kami pun makhluk yang diciptakan Allah. Jadi bahasanya nggak pantas kita ngomong pada Allah, pada Tuhan, nama Bapak. Maka jelas Al-Quran, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu ya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah yang menciptakan kita mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Kenapa? Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Karena Dia adalah raja atau penguasa langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ilaihil masir, dan semua kembali kepadanya. Klaim mereka. Kita pakai bersyukur dulu kan, dapat yang baru yang bagus. Jadi klaimnya orang Yahudi, ya, mudah-mudahan jadi bagus. Klaimnya orang Yahudi, satu apa? Dia mengatakan bahwa mereka adalah umat yang paling umat mulia. Itu ada di Al-Baqarah ayat
Bapak 48. Ya. Yang kedua, mereka itu kekasih ya, merasa kekasih atau anak anak Tuhan. Insya Allah. Ini klaim mereka. Ayat 8. Karena kekasihnya nggak mungkin dia masuk neraka, tidak akan masuk neraka. Al-Baqarah ayat tadi berapa? 80. Yang kita baca. Itu tadi Al-Maidah 18. Ya? Bagus ya, Bu? Alhamdulillah. Ya. Jadi infak yang Ibu kumpulkan itu dikumpulkan sama Bu Neng kemarin bisa hampir 19-an ya uangnya. Dah, diberikan ini kita. Alhamdulillah. Jadi insya Allah jadi yang terus mengalir ya Bu ya. Amin. Yang terus mengalir. Jadi mereka mengaku abnaullah, ya, mengaku ahibbahu, kekasihnya Allah. Subhanallah. Ini orang Yahudi kan lebih-lebihan ya. Makanya mereka sekarang petang-peteng aja. Karena mereka yakin mereka itu adalah umat terpilih kan. Yang lainnya makanya dianggap manusia lain yang di luar Yahudi, di luar dianggap rendah. Mau membunuh berapa juga mereka nggak menganggap itu manusia. Boleh jadi di alam pikiran mereka itu, ya, bunuh saudara mereka orang-orang Palestina ya nggak berasa bagi mereka. Nah, yang paling unik adalah nanti. Jadi ini kita sesuaikan ya, karena mereka merasa tidak disentuh oleh api neraka kecuali 7 atau 40 hari. Maka kalau sudah tidak disentuh neraka bagaimana? Mereka mengklaim lagi bahwa mereka lah yang berhak masuk surga. Yang lainnya ke laut aja. Itu klaim mereka lagi nanti. Luar biasa mereka itu. Jadi wajar kalau mereka itu merasa jumawa gitu kan. Wah, dibanding yang lain. Wah. Ya. Coba Ibu lihat Al-Baqarah ayat 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Mereka yang tidak Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya anak-anak mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang Iya. Jadi Al-Quran itu isinya satu. Jadi salah satunya adalah menolak klaim-klaim orang Yahudi maupun klaim-klaim orang Nasrani, termasuk mengkritik apa yang disembah Yahudi, apa yang disembah Nasrani, juga apa yang dilakukan orang musyrik dan apa yang disembah oleh orang musyrik, sekaligus memberikan hukum-hukum untuk peradaban dunia, bagaimana cara bermuamalah yang baik gitu. Setelah konsep-konsep ketuhanan yang lainnya itu dikritik, ya, menentukan tauhid, kemudian Islam membangun peradaban dengan hukum-hukum
yang baru, yang insya Allah berkeadilan. Ya, waqalu, mereka nih orang Yahudi. Nah, jadi klaim mereka beda-beda ya. Ini cuma dijadikan satu kalimatnya. Jadi kalau katakan jadi begini, orang Yahudi mengklaim bahwa mereka lah yang pantas masuk surga. Kaum muslimin yang ada di Madinah, Nasrani yang ada di Madinah, laut. Akhirnya neraka bagi dia. Nah, begitu juga orang Nasrani, kami yang masuk surga. Yahudi, Yahudi, Islam. Jadi mereka masing-masing. Cuma dijadikan satu kalimatnya. Orang Yahudi maupun orang Nasrani. Qalu, mereka berkata, lan itu tidak akan pernah. Sama sekali tidak akan pernah. Yadkhulal jannah, akan masuk surga, illa kecuali man, siapa kana telah menjadi hudan, orang yang beragama Yahudi, au nasara, atau Nasrani. Tapi kata Allah, tilka amaniyuhum, itu kan cuman angan-angan mereka. Angan-angan apa sih, Bu? Hayalan Arab. Ya. Angan-angan aja, angan-angan. Ya, hayalan mereka, bualan mereka. Padahal mereka nggak dapat janji dari Allah. Kenapa sih Allah banyak mengkritik? Ya, Al-Quran banyak mengkritik Yahudi dan Nasrani. Karena pada dasarnya mereka itu sama kita sama. Cuma akhirnya mereka menyimpang. Jadi Islam itu tidak terlepas dari tradisi nabi-nabi terdahulu. Gitu. Jadi ketika orang-orang mereka dapat Taurat, nanti ketika datang Isa, datang Injil, maka Taurat harus ikuti Injil. Yang menyempurnakan Taurat, mengikuti dan meyakini Isa. Tapi orang-orang Yahudi justru mempelopori untuk membunuh. Ya, membunuh Isa. Walaupun Isa bagi kita tidak terbunuh. Tapi klaim mereka terbunuh oleh mereka, ya kan? Nah, ketika datang Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW ikut Al-Quran, maka juga mereka lihat Al-Quran. Maka banyak kan orang-orang yang mengatakan 3 agama satu Tuhan. Kita 3 agama satu Tuhan. Cuma bagi kita mereka itu satu, telah banyak menyimpang. Mereka kalau ditanya Tuhan sama dengan kita. Mereka mengesahkan Tuhan. Cuman kadang-kadang ya suka syirik. Gitu. Makanya kita juga hati-hati. Kita mengklaim ya tauhid. Takutnya juga berlaku syirik. Maka kan Nabi mengingatkan kita kan. Syirik adalah dosa besar, hati-hati gitu. Jangan sekali-sekali kita berbuat musyrik. Syirikan. Karena nanti kita juga akan jatuh sebagaimana orang Yahudi. Kita juga akan jatuh sebagaimana orang Nasrani. Ya. Jadi di antara umat Islam jangan sampai musyrik. Jadi Allah memberikan wanti-wanti pada kita. Kan? Mereka nggak musyrik kok. Al-Quran menyatakan bahwa mereka itu menuhankan nabi-nabi mereka sebagian, atau menuhankan pribadi. Gitu. Sampai ya. Kita boleh dilihat At-Taubah ayat 30. Ya. Dan 31. Surat At-Taubah.
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون Surat 9 At-Taubah ayat 30-31. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Iya, boleh baca. Dia berkata, Uzair putra Allah Ta'ala dan Allah. Ya Allah. 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 Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya, jadi bagi Allah kadang-kadang mereka disebut juga musyrik kelakuan mereka. Ya, ada nabi, nama Nabi Uzair. Akhirnya karena dekatnya Uzair, wah luar biasa. Ya, Uzair luar biasa. Maka Uzair itu dianggap sebagai anaknya Allah. Nabi Isa datang dengan keajaiban luar biasa, mukjizat luar biasa. Nabi Isa juga dijadikan anak Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani juga begitu. Setelah nggak ada nabi-nabi mereka, ya udah rahib-rahib mereka. Apa rahib itu? Pendeta kalau bahasa kita sekarang ini kan. Pendeta Yahudi, pendeta Nasrani dijadikan Tuhan oleh mereka. Kenapa dijadikan Tuhan? Karena mereka lah yang menentukan hukum, membuat hukum. Jadi ini kata Tuhan. Yang tadinya diperintah, akhirnya dilarang. Yang dilarang justru diperintah. Jadi mereka mengatasnamakan Tuhan. Tuhan menyuruh kalian orang Nasrani begini. Tuhan menyuruh kalian orang Yahudi begini. Mereka jadi ngikutin pendeta-pendeta mereka yang menentukan hukum. Gitu. Makanya kenapa Allah ingatkan ini supaya kita jangan sama seperti mereka. Ya, udah Islam ya sudah. Makanya Allah tandaskan ini. Padahal Allah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Allah tidak merintah kecuali menyembah Tuhan yang esa. Siapa? La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya Allah, tidak ada Tuhan. Tidak ada tandingannya Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Gitu. Subhanahu, Allah itu maha suci, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Nah, kenapa Allah katakan amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan? Karena orang Yahudi telah mempersekutukan Allah dengan Uzair. Ya. Orang Nasrani telah mempersekutukan Allah dengan Al-Masih ibnu Maryam, yang mereka namakan bahasa mereka Yesus, ya kan? Mereka menyembah begini kan? Tapi si patungnya siapa yang dilihat? Tuhannya siapa yang dilihat? Ya Tuhannya kan? Fotonya Yesus. Tuhan. Gitu.
Ya, Tuhannya satu. Atas nama Bapa, Anak, itu kan. Makanya kita diingatkan, jangan sampai kita, ya. Jadi klaim mereka tuh, waduh, umat terpilih luar biasa, inni faddaltukum. Padahal Allah berbicara di masa itu. Ya, ya, kita kembali ke ayat kita, ayat 80, ya. Nah, setelah mengklaim begitu, maka Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdahu. Apakah mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan disentuh api neraka itu datangnya dari mana? Apakah itu janji Allah? Ya, gitu. Kalau Allah yang berjanji, maka Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah pasti menepati janjinya. Nanyanya Allah santai. Kemudian apa lagi? Am taquluna 'alallah ma la ta'lamun, atau kamu mengatakan sesuatu ya yang berkenaan dengan Allah sedangkan kamu tidak tahu. Artinya apa? Kebalikannya. Kamu nggak dapat janji, nggak dapat apa-apa dari Allah, tapi bilangnya dapat. Oh, kita orang Yahudi dapat ya janji dari Allah, nggak akan tersentuh api neraka. Padahal ketika mereka bilang dapat dari Allah, mereka ngarang. Ya, mereka hanya klaim, mereka hanya amani tadi, angan-angan, Arab-Arab aja. Bukan yang sesungguhnya. Allah tidak pernah janji seperti itu. Maka Allah tolak dengan ayatnya bala, ya kan? Tidak benar. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu, bahwa mereka tidak akan disentuh api neraka kecuali 7 hari atau 40 hari. Itu tidak benar. Yang benar kata Allah. Bala, yang benar ini. Apa yang benar? Nah, ini berlaku untuk semuanya, termasuk kita, orang yang beriman. Ya. Nah, generasi berikutnya habis Yahudi, Nasrani, Islam. Bala, yang benar adalah man kasaba, siapa yang berusaha, siapa yang berbuat, siapa yang melakukan sayyi'atan, satu dosa atau satu kejelekan atau keburukan. Wa ahatat bihi, dan dosanya itu meliputi mereka. Artinya apa? Dosanya meliputi mereka, nggak kemana-mana tuh. Karena mereka melakukan kesirikan. Jadi apapun, kalau udah satu dosa itu melekat pada diri kita, maka selamanya nggak akan masuk surga. Apa? Syirik. Wa ahatat bihi khati'atuhu. Dosanya itu meliputi. Jadi kalau udah satu dosa itu parah. Ya. Faulaika ashabun nar, mereka itu orang-orang ahli neraka. Jadi satu kesalahan itu bisa meliputi dia sehingga dia tidak bisa kemana-mana kecuali tempat kembalinya adalah neraka. Apa? Syirik. Ya, syirik itu. Makanya kita berhindar, ya Allah, mudah-mudahan kita, anak-anak kita nggak syirik. Jangan sampai terjatuh syirik. Kalau dosa yang lain Allah masih bisa mengampuni. Insya Allah Allah mengampuni. Tapi kalau dosa syirik luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya, kita lihat surat An-Nisa. Surat 4 ayat 48.
An-Nisa 48. 48. Empat, dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar. Ya, artinya apa? Dosa apapun, seandainya ada di antara ya kaum muslimin yang punya dosa, apapun dosanya, selain syirik ya, dia meninggal, Allah masih bisa untuk mengampuni. Tapi kalau udah syirik, harga mati, tidak bisa diampuni. Ya, Innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyusyraka bihi, enggak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Maksudnya apa? Orang mati dia masih dalam keadaan syirik. Tapi kalau dia syirik, kemudian dia masih ada waktu, kemudian dia mohon ampun, tobat, insya Allah diterima. Ya kan? Sama seperti ada orang syirik, kemudian masuk Islam, dia akan diterima ampunannya, ya kan? Nah, tapi kalau udah syirik, mati dalam keadaan syirik, ya sudah, mau diapakan? Tidak ada lagi ampunan. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Tapi Allah masih memberikan ampunan, bisa jadi memberikan ampunan ya kepada dosa selain syirik. Tapi jangan coba-coba ya, Bu. Kan Allah bisa saja mengampuni, artinya belum tentu mau, ya kan? Nah, kita kan baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi tubtu ma fi anfusikum yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may. Allah bisa mengajab siapa yang dikehendaki, bisa mengampuni siapa yang dikehendaki. Tapi kalau dia berkehendak kan bisa ngampuni, bisa tidak. Untuk yang berdosa sama dosa besar. Tapi kalau udah syirik, tidak ada lagi ampunan. Nanti syirik udah tidak ada ampunan sama sekali. Oke, ya Allah, ya. Doa supaya tidak syirik. Berat itu. Orang sekelas Nabi Ibrahim aja masih berdoa supaya tidak syirik. Masuk kayak kita enggak. Ya, Nabi Ibrahim itu doa, ya Allah, jauhkan aku dan jauhkan anak keturunanku dari berlaku syirik. Sampai sebegitu. Nah kita ya. Ya Allah. Nah, kita lihat doanya Nabi Ibrahim ya, supaya terbebas dari syirik. Doanya Nabi Ibrahim di ayat 14, ayatnya surat 14 ayatnya 36. Ayat 35 ya, ayat 35 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن
أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Iya. Jadi doanya intinya ada 3. Apa yang pertama? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan Mekah ini ya negeri yang aman, damai. Alhamdulillah ya. Terkabul Nabi Ibrahim. Insyaallah. Kemudian doa kedua, wajnubni, jauhkan aku, wabani, ya, dan anak keturunanku, anak abudal asnam, dari menyembah berhala, artinya berlaku musyrik. Baru Nabi Ibrahim memberikan alasan, Rabbi innahunna adallalna katsiran minan nas, karena kesyirikan itu banyak menyesatkan manusia. Yang banyak menyesatkan manusia sehingga masuk neraka, jauh dari surga. Kenapa? Karena syirik, karena menjadi musyrik. Maka kata Nabi Ibrahim gitu, Rabbi innahunna ya adalalna katsiran minan nas, banyak manusia itu tergelincir karena dosa syirik. Maka Nabi wanti-wanti itu syirik, hati-hati. Bahkan Nabi mega anti-anti termasuk syirik kecil. Syirik kecil apa itu? Riya. Ya. Makanya kalau kita punya amalan pribadi, tidak perlulah kita umbar. Ibu contoh saya dong, puasa nih Senin Kamis, puasa Daud. Udah 10 tahun gak berhenti Bu. Masya Allah. Saya baca Quran tuh sehari begini. Ibu ya. Apalagi bahasanya meremehkan orang lain. Ya. Saya bangun jam 2 itu. Ya kan? Sholat berapa rakaat. Ibu masih tidur aja. Itu masjid. Kalau bukan saya, siapa coba yang bangun? Wah, itu kan. Maka hati-hati. Masuk Nabi, hati-hati, syirik itu luar biasa. Ya, termasuk Nabi wanti-wanti syirik kecil. Nah, kayak gitu tuh, riya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim minta, paman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikuti aku, maka dia termasuk umatku. Artinya yang mengikuti dia apa? Tidak musyrik. Maka siapa yang tidak musyrik, maka dia diakui sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Muhammad kan coba salawatnya ngajarin kita kepada juga Nabi Ibrahim, karena mengikat anak Islam, mengikatkan diri kepada agamanya Ibrahim, hanifan musliman. Hanifan musliman. Ya. Wa ma kana minal musyrikin. Ya. Hanif, agama yang lurus sebagaimana Nabi Ibrahim, agama Ibrahim kan Nabi Ibrahim hanif, ya. Musliman, sebagai seorang muslim yang pasrah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan kami tidak berlaku musyrik. Itu makanya kita ulang-ulang lagi janji kita. Wajah tu wajahnya relatif sama Allah. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Baru kita tandasi, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabb. Ibadahku, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Maka karena untuk Allah, tidak perlu sebut ibadahku hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya.
Bu harusnya aku dong rezekinya yang paling banyak, kan aku sholatnya paling banyak. Enggak perlu ya. Tapi juga Nabi mengingatkan bukan hanya kita ria untuk mengungkapkan kebaikan-kebaikan kita, untuk memberitahu manusia di hadapan manusia, tapi juga Nabi mengingatkan supaya kita juga tidak boleh sombong. Tuh. Tidak boleh juga sombong terhadap dosa dan berbangga terhadap dosa. Itu nggak boleh. Ya kalau punya pahala udah diam aja. Kalau punya dosa juga diam aja, udah minta ampun. Jangan, saya dong. Wah, 5 orang udah saya bunuh. Wah, ya kan? Perempuan mana yang, wah, itu kan ada kan orang yang berbangga dengan dosa? Ada. Nah, itu ada. Ya kan? Nah, itu juga nggak boleh. Berbangga dengan di hadapan manusia, berbangga dengan amal kebaikan. Nah, itu juga nggak boleh ria, tapi juga nggak boleh berbangga juga dalam apa sih yang belum aku kerjakan? Semua dosa udah aku kerjakan. Oh, kan? Nah, itu bangga yang salah itu. Ya. Jadi kalau kita punya dosa, udah diem aja. Dulu dosa kita dulu udah. Yang tahu kita dengan Allah aja. Nah, gitu. Ya. Bahkan mungkin misalnya saya punya dosa di masa muda saya sebelum bertemu dengan Bu Neng, nggak perlu saya cerita. Ya kan? Nah, yang cerita sudah ketika sudah bertemu itu kan. Yang baik-baik aja itu pribadi itu. Wah, pada Allah. Bu Neng nggak begitu. Ini nggak begitu. Ya, dan kita langsung minta ampun kalau kita punya salah punya Allah gitu. Jangan bangga dengan dosa juga, kebalik. Bahaya itu. Ya, kita kembali ke orang Yahudi. Cerita orang Yahudi. Jadi Allah tidak begitu. Ya. Jadi yang mereka sudah diliputi oleh kemusyrikan, mereka adalah penghuni neraka. Mereka hum fiha khalidun. Mereka itu kekal di neraka. Tadi sampai sini ya? Iya. Nah, ikut baca lagi, Bang. 82-nya berarti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Iya. Kebalikannya, ya, yang mereka kekal di neraka itu adalah orang yang berbuat dosa musyrik yang meliputi mereka sehingga mereka kekal di neraka. Kemudian siapa yang masuk surga sebetulnya? Nah, juga bukan klaim orang Yahudi bahwa mereka akan masuk surga, klaimnya orang Nasrani bahwa mereka lah yang hanya masuk surga. Enggak. Kata Allah, siapa yang masuk surga? Nah, walladzina amanu, orang yang siapa saja di antara kalian ya yang beriman dengan iman yang benar, yang tidak musyrik, wa amilus sholihat, dan dalam keimanannya itu dia lakukan, dia buktikan dengan amal soleh. Jadi iman itu perlu pembuktian. Allah perlu bukti. Jangan bilang, kalau dibilang, Bu, Tuhan kamu siapa? Allah. Allah siapa? Tuhan. Berarti kamu tunduk sama Tuhan. Tunduk. Sholat enggak? Enggak. Bagaimana mau tunduk coba? Ya benar enggak? Ya kan? Diperintah enggak mau ngikutin. Coba. Misalnya suami gitu, istri. Misalnya diperintah, "Ma, nyapu, Ma. Bersihin rumah, Ma." Dia enggak nyapu. Marah enggak? Marah. Suami aja marah. Orang aja marah kalau perintahnya tidak dituruti. Ini presiden nih nyuruh menterinya. Ya kan?
Nah, ini beresin nih. Wah, gitu. Ketika dia nggak bisa beresin, bagaimana? Bisa diresapel menterinya, ya kan? Nah, itu. Cuman Allah baik aja, ya kan? Allah menunda, coba. Siapa Tuhannya? Allah. Maksudnya Tuhan apa? Ya, yang menciptakan kita. Iya. Berarti juga dia yang menguasai kita. Iya. Berarti dia sesembahan kita. Iya. Pernah nyembah enggak? Enggak. Ngaku sesembahan kita. Allah sesembahan kita. Tapi enggak pernah nyembah, ini repot. Ini. Nyembah sih. Sekali-sekali. Maksudnya sekali-sekali. Ya setahun 2 kali lah. Idul Fitri, Idul Adha. Ya kan? Nah, makanya kadang-kadang kita juga banyak di antara kita kaum muslim mengklaim kan. Allah Tuhan, Tuhanku. Muhammad, Nabi, Nabiku. Pernah ikutin sunnahnya Nabi? Oh, enggak, orang sholatnya enggak, bagaimana tahu sunnahnya? Padahal sunnahnya Nabi misalnya sholat itu angkat tangan, ya kan? Baca takbir. Kalau dia enggak sholat kan berarti dia. Nah, itu salah satunya misalnya, ya. Jadi iman itu perlu pembuktian dengan amal soleh. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Ulaika, mereka itu yang beriman dalam amal soleh itu ashabul jannah. Mereka adalah penduduk surga. Hum, mereka fiha, di dalam surga khalidun. Mereka kekal. Jadi pengakuan orang Yahudi itu salah. Yang masuk surga itu adalah siapa? Sebagai kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Ya, tapi janji Allah kepada orang Yahudi atau orang Yahudi berjanji dengan Allah, membuat perjanjian. Perjanjiannya apa? Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Yang pertama, la ta'buduna illallah. Bahwa mereka berjanji tidak akan menyembah kecuali menyembah Allah. Mereka nggak akan musyrik kepada Allah, tapi mereka ingkari. Tuh. Ya. Jadi itu. Ini juga sama nih seperti orang Islam. Sama karena kita sama. Kan sama-sama dari Allah. Itu sama. Perintahnya sama, janji kita sama. Kedua, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik pada orang tua karena ibu kita atau karena bapak kita atau karena Allah. Karena Allah. Kalau karena ibu bapak kita belum tentu kita berbuat baik. Ada anak yang dendam pada bapaknya karena dia kecil nggak diurusin, bapaknya nikah lagi, dendam. Ketika mau nikah, bapaknya mau datang mau ngewaliin, nggak boleh sama dia dendam. Oh bapak dulu kecil saya nggak diurus, sekarang saya udah gede ngaku-ngaku, ya kan? Karena dia berbakti kepada bapak karena bapaknya buat salah sama dia nggak akan berbuat baik. Tapi kalau karena perintah Allah, ya siapapun bapak kita harus tetap berbuat baik. Apapun kelakuan bapak kita, apapun kelakuan ibu kita tetap harus berlaku baik karena yang merintahkan Allah. Gitu. Karena kalau kita berbuat baik karena ibu kita sendiri belum tentu. Ada anak yang dendam dengan ibunya, anak banyak yang sakit hati dengan bapaknya, ya kan? Sampai nggak biasa berbuat baik. Nah, maka karena jadi kita berbuat baik kepada ibu kita, bapak kita bukan karena ibu bapak kita, tapi karena perintah Allah. Gitu. Ya, jadi kita yang perintah Allah. Cuma nggak mungkin kan kita dapatkan keridhaan Allah tanpa mendapatkan keridhaan orang tua. Maka kita mau nggak mau kita cari ridho orang tua lebih dulu. Kita cari ridho orang tua bapak dulu, cari ridho ibu dulu supaya dapat ridhonya Allah. Karena jalannya begitu, nggak mungkin kita langsung. Ya Allah ridhoi aku, nggak bisa. Nah, Allah perintah kamu untuk buat baik pada ibu bapak kamu. Cari ridho bapak kamu dulu, cari ridhonya ibu. Gitu. Baru kamu dapat ridhoku.
Nah, siapa lagi? Wazil kurba, orang yang mempunyai hubungan kedekatan atau kerabat. Siapa sih kerabat? Kakak adik kita, anak kakak adik kita, kakak adik ibu kita, kakak adik bapak kita, itu kerabat kita. Jadi buat baik kepada mereka. Artinya apa? Akur, betul. Apalagi? Rukun. Terus saling silaturahmi. Ibu punya kakak, punya di mana? Di Tangsel. Pernah ngunjungin. Wah, Pak, 10 tahun yang lalu kali, Pak. Wow, badan dekat. Nah, itu kan. Nah, itu repot itu. Ya, nah, jadi saling menghubungi. Saling silaturahmi yang terdekat itu. Ya, jadi tidak mutus silaturahmi, ya. Tuh. Jadi kalau kita Islam, nah kita buat baik itu, ya kan? Berat nggak nih? Kelihatannya nggak berat, ya kan? Kelihatannya nggak berat, tapi kenyataan ada juga yang merasa berat. Ketika masih ada ibu bapak, nggak berat. Tapi ketika bapak udah nggak ada, ibu nggak ada, berat nggak beradik kakak? Berat. Kakak mengklaim warisan, waduh adik mangkel, wah gontok-gontokan, akhirnya putus hubungan kakak dan adik, ya kan? Banyak nggak? Banyak. Nggak sembarangan ayat ini. Kelihatannya, enggak kok, saya mah sama adik saya baik-baik aja, sama kakak saya mah baik-baik aja. Ya sekarang masih ada orang tua. Ketika nggak ada orang tua, coba masih nggak? Nah, belum tentu kadang-kadang. Ya, sampai kadang-kadang adik mengharamkan dirinya untuk datang ke rumah kakaknya, kakak mengharamkan dirinya untuk datang ke adiknya karena perselisihan waris. Kakak nafsu ngabisin warisan adiknya, adik nafsu ngabisin semua warisan kakaknya. Wah, itu hati-hati. Ya. Iya, makanya pendidikan itu ngajarkan gitu. Makanya kan didikinnya agama supaya begitu. Supaya tahu, oh ya bagian saya ini, bagian kakak saya ini. Apapun yang bisa, kata ibu bapak nggak ada ya diputuskan nyata musyawarah. Ya kan? Nah, jangan sampai putus saudara. Karena kata Allah bisa menyebabkan kita nggak masuk surga. Baru pada itu waliyatama, baru kepada anak yatim. Ya, begitu juga nolong, maka kepada keluarga lebih dulu. Gitu. Ada anak yatim nih, ya di kampung kita. Tapi ada anak yatim, anak kakak kita. Iya, maka lebih didulukan. Kalau kita cuma punya satu, iya kan? Kita punya satu jatah, iya lebih dulukan saudara kita yang dekat hubungan keluarga. Kecuali kita punya dua. Nah, tapi keluarga udah aman karena udah ada kakak kita. Ya ramai nih karena dia jauh kan. Wah, aman dia. Berarti yang terdekat dengan kita adalah sekarang tetangga yang dekat. Jangan lari dulu. Oh, di blok H ya. Oh, daerahnya Bu Dewi ya. Itu ada anak yatim ya. Lupa di blok M ada anak yatim. Atau di blok L lebih dekat atau N lebih dekat gitu kan. Blok N juga gitu. Ibu yang ada di blok N, nyantunin ke blok A. Ya lupa yang ada di blok N. Wah, itu bahaya itu. Ya, yang terdekat. Waliyatama. Baru masakin orang kemudian waqulu linnasi husna. Ini juga berat ini. Dan mengatakan kepada manusia perkataan husna yang baik. Yang baik maksudnya yang baik apa? Yang baik secara penyampaian baik, perkataannya santun atau baik. Kedua, pembicaraan yang baik. Itu yang berat kan, Mak? Kalau ada tetangga kita yang datang yang itu, bawaannya nyewot aja. Apa sih? Ya kan? Ada kan? Oh, tetangga kita yang kita tidak suka sama dia, kita langsung nyewot. Langsung tinggi. Ngomong sama ini, ya Bu, begini.
Kamu nggak mau ikut-ikutan? Wah, itu kan. Makanya kan berkata baik. Ya, kan kadang-kadang dengan baca Quran ini kan sebetulnya kita kayak dicas ya. Kayak dicas. Oh, mungkin lupa, oh jadi ingat lagi. Oh kemarin salah berarti astagfirullah. Gitu. Jadi baca Quran itu ya enaknya begitu. Baca Quran itu jadi seperti mencas diri kita. Yang udah berapa nih? Seminggu kita ngecas seminggu kan? Seminggu udah tipis. Ngecas lagi. Oh iya ingat lagi. Oh iya kemarin saya nggak nyantunin ada ipar saya ya. Masa ya sepupu saya ya gitu kan. Jadi ngecas lagi. Oh ingat lagi. Ya kan? Oh iya kemarin sama tetangga saya nyewot ya. Waduh padahal cuma ngatain. Ingat lagi akhirnya nanti oh ya ketemu minta maaf. Dan kebaikan apa lagi? Wa aqimus mendirikan sholat. Wa atu zakat. Tuh. Dan selalu nih. Ya. Ini unik gitu. Summa tawallaitum jika kamu berpaling artinya apa? Ingkar, tidak mau mengikuti janji ini. Maksudnya tidak menyembah Allah, tidak berlaku baik kepada orang tua, tidak berlaku baik kepada keluarga dekat, tidak berlaku baik kepada yatim, tidak miskin, tidak berkata baik, juga tidak mendirikan sholat dan zakat, illa qalilan kecuali sedikit saja orang-orang Yahudi itu, minkum di antara kamu yang sudah masuk wa antum mu'ridun, sedangkan yang lainnya itu masih membangkang. Jadi kata Allah, orang-orang Yahudi itu yang melakukan seperti yang tadi disebutkan ini hanya sedikit. Mereka ada orang Yahudi yang benar-benar Yahudi yang kemudian kedatangan Nabi Muhammad, mereka mengakui kenabian Muhammad, kemudian mereka berislam. Ini sama janji Allah kepada orang Yahudi hampir sama dengan janji Allah untuk kita. Coba lihat An-Nisa ayatnya 36. Sama nggak? Coba sama. Malah ada tambahan kita. Ini untuk kita nih. Oh itu kan janji orang Yahudi pada Allah. Sekarang ini kita diperintahkan oleh Allah. Hampir sama kan? 36 ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ya, siapa yang baca? Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Iya, ya. Jadi setelah Allah maka berbuat baik kepada orang tua, kemudian kepada kerabat, setelah itu kepada yatim, pada orang kemudian kepada tetangga yang dekat mananya? Dekat pintu, dekat dengan pintu kita, dekat dengan kanan kiri kita, belakang kita itu. Jadi kalau saya ada tape untuk jatah 2 orang, saya nggak ke mak dulu ya mak, saya depan tangga dulu. Kecuali tangga saya sudah sering dapat, baru tangga kanan, ya kanan sudah sering dapat, tangga kiri, atau tangga yang dekat-dekat dulu. Nggak mungkin kan? Oh saya goreng pisang, saya kasih ibu di Blok N gitu kan? Ibu yang di depan rumahnya, kosan ngasih siapa? Itu ibu Blok N.
Oh saya enggak, yang dekat rumah. Ya, itu. Jadi itu ya. Alhamdulillah. Jadi kita diperintahkan untuk itu ya. Kemudian tetangga yang jauh. Kemudian teman sejawat, yaitu teman kerja, teman satu pengajian, ya itu boleh tuh ya. Teman satu pengajian, saling tolong menolong, intinya begitu. Ya, yang ada Ibnu Sabil dan kemudian orang-orang yang ya hamba sahaya walaupun sudah tidak ada. Maka kata Allah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang tidak melakukan seperti yang disebutkan tadi, dan orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang lain berlaku bakhil. Insyaallah ya. Ya, insyaallah sampai sini. Jadi sampai ayat 83 ya. Insyaallah besok kita teruskan minggu depan dari ayat 84. Kalau masih ada tanya silakan, masih ada waktu. Kalau bisa dijawab. Enggak ada? Kalau tidak ada, ya sudah kita cukupkan. Jam 20.54. Masih nyaman. Pas gak tuh? Oh iya, di jam saya pas 54. Ya 55 sekarang. Oh iya, lambat berapa detik paling? Ya, lambat paling. Saya udah 55. Satu. Masih kabelnya belum diituin. Hah? Nyala tugas kan berapa detik? Kecil lah. Ntar mau dibenerin dulu, cari ke atas biar nyala. Kipas angin itu juga belum nyala. Hah? Alhamdulillah. Ya. Oke, kalau sudah kita doa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafannar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.